Saya menyampaikan ucapan duka yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih berita-berita semacam itu. Saya yakin hampir seluruh warga Indonesia setuju jika keburukan Taufik Hidayat ini segera dimatikan dan juga dikubur keburukan Taufik Hidayat ini sedalam mungkin agar supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rizki yang melimpah. Serta dimanapun kita berada, semoga kita senantiasa dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dipertemukan dengan orang-orang baik dan dijauhkan dengan orang-orang jahat. Taufik Hidayat secara lahiriah mungkin dia masih hidup, masih bisa berjalan, masih bisa berbicara, masih bisa melihat, masih bisa melakukan aktivitas di dalam selnya. Akan tetapi secara batiniah, hati Taufik Hidayat, hati nuraninya sudah paeh atau sudah metong. Taufik Hidayat, sebagaimana kita ketahui, dia adalah dari keluarga yang biasa saja, bahkan bisa dibilang dari ekonomi menengah ke bawah, sebagaimana yang sudah diungkap langsung oleh Kang Deddy Mulyadi dalam sebuah acara podcastnya. Kemudian juga Kang Deddy Mulyadi, beliau mengunjungi rumah tempat tinggalnya Taufik Hidayat. Tidak ada salahnya kita simak terlebih dahulu tayangan berikut, silakan. Bapak Kades teh, ini rumah iya. Pak Tata. Oh, ayah Pak Tatana. Ke rumah Taufik ya. Kemana Pak Tatana? Sawah. Sawah pintu. Di mana sawahna? Oh, punya sawah. Nyasok atuh susu. Oh, iya dah. Di rumahna. Kita lihat rumahnya. Oh, rumah objek teh ieu. Ini rumahnya Ayeuna mah juli sawah. tingkat ya Baraya rumahnya. Berapa dongkap da dangtos panginten sok berjamaah lohor tadi pagi hari. Masya Allah. Oh, rajin. Pak Tatana mah soleh. Ya, rajin sholatnya juga ya. Aduh. Tapi kenapa topiknya seperti itu ya Baraya? Kemana budak? Inju teh kemana? Ayeuna kuli di sae na. Nah, Kuli di saha? Serang. Di Serang saha? Serang. Di Pakuburi, Serang na gede. Oh, Serang saha ayeuna kulina? Serang sana. Di sawah saha? Betul. Di dia Pak Tata teh. Oh. Rumahna mah alus lumayan itu Pak. Tuh. Oh, iya ngabangun ke zaman saha? Kamar itu zaman kamar bangun. Sadayana ada dibangun. Oh, bantuan. Oh, iya candi Jadi keramik. rumahnya itu bagus tapi karena memang dapat bantuan. Saha nu nyangu ayeuna? Abdi we. Sorangan. Ini teh dulu Pak Kades bantu ini tahun berapa? Ya 2019 2018 waktu Sebelum Covid ya. program P2 KSS waktu Pak Mantan 2018 2019. Ini bantuan berapa dulu? 20 juta. Iya kamar mandina. Baca di rumah. Oh iya. Oh, iya betul. Langitnya belum. Belum ada Ya lamun di atapnya. omean nih mana seberahan rah. Oh, kan, Da si Masya bapak Allah mah ya. soleh. Pano bageus. Kang Deddy Mulyadi mau bantu merenovasi rumah Taufik Hidayat, rumah bapaknya ya. Oh, cucunya tidur di sini. Iya. Ini yang cucu perempuannya tidur di sini. Iya. Cucu perempuannya nggak mau beres-beres. Kedua, Gak ada tempatnya lah. Bukan, atuh ieu Ya. incu ieu. Beresan. Beresan, bukan incu awewe. si bapak nampaknya kurang care terhadap Wajah putra putrinya ya. Oh, iya jas baranti ka mana? Pengawasan Pak. Pengawasan pakai jas. Ya. Di mana pengajiannya? Bawah. Bapak tidur di Rajin mana? ya, sholat, ikut pengajian. Di Masya mana? Allah, rajin si bapaknya sih memang. Oh, di sini ngampar. Ngampar ini Pak.
Tapi sayangnya itu ilmu yang dia dapat Mana Bapak Di tinggal? sana. Di sini. tidak disampaikan lagi kepada putra dan putrinya. Contohnya tadi Ke ya, situ. Ya. cucunya males Ini baju si Neng. beres-beres rumah. Dulu waktu masih sekolah SD, sekarang udah tamat kan? Bajunya sama Kang Dedi dirapihin. Mana dirapihan juga, Bu. Buat pulang di gantungan. Bapak. Jadi si Aki itu Kedua, apa, Pak? si bapak. Balakna. CS. Gue punya CS. Oh, si Aki. Ya. Saya kerja. Oh. CS kerja. Terus si Aki ketemu dengan saya di jalan, Bapak tahu? Hmm. Bapak mau nginggu doma sehingga si Aki Oh iya Pak. Hmm. Nanti ke peser. sabaraha harga doma? Bukannya 2 juta paling. 2 Ah. juta. 2 jutaan bikang. Bukan. Kali tilu. Ya. Sabaraha. 6 juta. Aing ge lamun nginggu doma kandangna rek di mana? Nanti di sana di depan. Di mana sih dia? Kandang domba depan Teu rumah. naon asal bersih. Yang bersih. Ya, saya Gak apa-apa ya. sih asal bersih, tapi kan tetap aja ya kotorannya bau. Ya. Nanti mengganggu tetangga. No. Oh, nya. Masya Allah, alhamdulillah tuh kan. Anu Ya. 1 juta meuli lomari. Ya. 6 juta belikan domba, bikang. Ya yang salah sih kan anaknya ya. Beli lomari. Kalau bapaknya mah dia nggak tahu apa-apa istilah. Heeh, kayak baju bapak kasih neng sih ditilepan. Gitu. Gitu, Pak. Nah, ini mah nanti Palurang kita bisa dibantunya. Iya, ngaberesan ini rumahna. Karunya salah satu Palurah. budak nada bapak nama bager ieu soleh. Siap. Tapi jangan lupa nengok. Iya, Ya. tuh. Ya. Belum. Belum sempat Pak. Ini wah. Ya insya Allah. Kan ada rezeki dari saya Ya, tuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Kang Dedi. Bari beli mainan Oh, anak-anak umur seberapa cenah? Oh, geus gede geus teu mainan. SD. Heeh. Kan aya rezeki teh abdi 500.000 mah bikeun ka incu. Tandanya aki ka incu. Itulah Baraya ya, bagaimana rasa sayangnya Kang Dedi Mulyadi terhadap warganya. Meskipun ya Taufik Hidayat sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal, tetapi Kang Dedi Mulyadi beliau bisa melihat dengan mata yang adil. Toh yang melakukan kesalahan adalah putranya, bukan daripada ayahnya. Kalau ayahnya adalah orang yang baik, alhamdulillah, orang yang tadi Kang Dedi Mulyadi bilang termasuk salah seorang yang soleh, yang rajin sholat di masjid, yang juga sering ikut pengajian. Tadi juga Kang Dedi Mulyadi ya sebagai, itulah salah satu tanda orang yang memiliki hati nurani, orang yang hati nuraninya hidup. Ketika melihat orang lain kesusahan itu beliau tidak segan-segan untuk membantu. Bahkan Kang Dedi Mulyadi memikirkan cucunya, ya cucu daripada si bapak tadi. Berarti siapa? Putranya Taufik Hidayat. Kang Dedi Mulyadi menyarankan kepada si bapaknya agar menjenguk cucunya. Baik Baraya, seperti apa sih orang yang mati hati nuraninya? Jadi, orang yang mati hati nuraninya, matinya hati nurani adalah hilangnya kesadaran moral dan spiritual, sehingga seseorang tidak lagi mampu membedakan yang hak dan yang batil. Saat ini terjadi, mereka menjadi kebal terhadap penderitaan orang lain, menolak kebenaran dan membenarkan segala cara demi ego atau kepentingan duniawi. Tanda-tanda hati nurani yang sudah mati. Tuli, bisu, dan buta moral, tidak peduli dengan jeritan orang yang dizolimi, sulit menerima nasihat dan memutar balikan fakta. Kemudian hilangnya penyesalan, mampu melakukan dosa atau kesalahan tanpa merasa bersalah, gelisah ataupun malu, kehilangan empati, menganggap penderitaan orang lain sebagai hal biasa dan tidak ada niat untuk menolong orang tersebut. Faktor penyebab utama, terlalu berorientasi pada dunia, tenggelam dalam kenikmatan materi dan menjadikan harta sebagai Tuhan, sehingga melupakan hak orang lain, jauh dari nilai agama, menuruti hawa nafsu secara terus-menerus tanpa kontrol moral, kebiasaan buruk yang dibiarkan. Terbiasa melakukan tindakan tercela yang membuat nurani lama-kelamaan menjadi keras dan tumpul. Itulah Baraya, tanda-tanda seseorang ketika hati nuraninya mengalami kematian. Yang kita ketahui, yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap Yupita adalah tindakan biadab, yaitu penyekapan dan penyiksaan. Akan tetapi, kita juga tidak mengetahui ada hal-hal lain di balik itu semua. Yang jelas, dosa zina azabnya begitu pedih. Dan mari kita simak bagaimana penjelasan dari Buya Yahya terkait dengan dosa besar zina.
Kita simak sama-sama, silahkan. Zina adalah dosa besar dan kehinaan. Zina adalah hina di diri dan hina di keluarga. Semua dosa begitu mudahnya dihapus kecuali zina. Ada orang kafir masuk Islam namanya mu'allaf. Anak dan cucunya pun masih bangga. Kalau kakekku mu'allaf. Tapi seorang cucu akan merasa terhinakan kalau pernah punya kakek pezina atau seorang nenek pezina. Maka zina adalah hina dan hina dan hina. Dan tidak ada yang berzina kecuali manusia terhina. Sehingga susah melakukan zina kecuali manusia hina. Jadi wanita mulia itu susah berzina. Suatu ketika ada wanita Hindun. Hindun itu yang pernah menyuruh Wahsi membunuh Sayyidina Hamzah. Kemudian begitu bencinya dengan Hamzah, diambil hatinya lalu digigit. Akilatul Akbat, Hindun. Setelah masuk Islam, diajak baiat oleh Rasulullah. Berbaiat, berjanjilah engkau. Berjanji untuk apa ya Rasulullah? Berjanjilah kalian untuk tidak menyekutukan Allah. Ya Rasulullah, kami berjanji untuk tidak menyekutukan Allah. Apalagi, berjanjilah kalian wahai wanita untuk tidak mencuri. Kami berjanji untuk tidak mencuri. Berjanjilah kalian untuk tidak minum minuman keras. Kami berjanji untuk minum keras. Berjanjilah kalian wahai wanita untuk tidak berzina. Hindun tidak terima. Ya Rasulullah, atasnil hurratu. Ya Rasulullah, apakah kebayang orang merdeka sepertiku ini melakukan zina? Orang mulia sepertiku melakukan zina? Orang mulia susah melakukan zina. Enggak mudah melakukan zina. Demikian Baraya, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan tercela. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.